Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita belajar tentang materi kelas 3 ya anak-anak. Kita belajar tentang materi kelas 3 pelajaran yang pertama yaitu Nabi Muhammad adalah teladanku. Oke, langsung saja. Nabi Muhammad SAW itu adalah uswatun hasanah. Jadi Nabi Muhammad adalah uswatun hasanah. Uswatun hasanah itu apa? Adalah contoh yang baik. Jadi judulnya Nabi Muhammad teladanku. Teladan itu apa? Teladan itu adalah contoh. Nabi Muhammad adalah uswatun hasanah, contoh yang baik. Kita semua harus mencontoh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad itu semua adalah perbuatan yang baik. Tidak pernah melakukan perbuatan jelek sama sekali. Karena sifat Nabi itu adalah maksum. Jadi Nabi itu adalah maksum. Maksum itu apa? Maksum itu adalah terjaga dari dosa. Dia tidak pernah melakukan dosa sama sekali. Oke, untuk kelas 3 yang kita pelajari tentang sifatnya Nabi Muhammad yang harus kita contoh adalah yang pertama mandiri. Jadi di kelas 3 ini kita belajar tentang mandiri, selain itu kita juga belajar tentang percaya diri. Oke, langsung kita masuk materi yaitu mandiri. Mandiri itu apa sih? Mandiri itu apa? Mandiri itu adalah tidak bergantung pada orang lain. Jadi tidak menggantungkan sesuatu pada orang lain. Ini jenis mandiri. Melakukan apa-apa bisa sendiri. Contoh, kita kelas 3 sudah besar. Harusnya kita belajar mandiri. Belajar mandirinya bagaimana caranya? Ya, kalau kalian bajunya kotor dicuci sendiri. Kalau bangun tidur dirapikan sendiri. Kalau mandi sendiri. Jangan sampai kita sudah kelas 3 itu mandi masih dimandikan oleh orang tua ya. Oke. Ciri-cirinya orang mandiri itu seperti apa? Yang pertama, dia dapat mengatur dan mengelola waktu. Jadi orang yang mandiri itu pasti bisa mengatur waktunya sendiri. Bisa mengatur waktunya sendiri. Yang kedua adalah berusaha mengembangkan percaya diri. Jadi orang yang mandiri itu berusaha mengembangkan sifat percaya dirinya. Dia berusaha melakukan perbuatan itu sendiri. Kemudian yang ketiga, dapat mengurangi ketergantungan pada orang lain. Dia sudah tidak lagi bergantung pada orang lain. Maksudnya tidak bergantung itu bukan kok kita tidak butuh, tidak. Tapi melakukan perbuatan yang bisa kita kerjakan sendiri. Kita mengurangi itu. Kemudian berani dan mau belajar dari pengalaman. Orang yang mandiri itu mau belajar dari pengalaman. Jadi dia tidak akan terjebak oleh pengalaman-pengalaman yang buruk lagi. Kemudian dapat mengambil keputusan dengan cepat. Jadi orang yang mandiri itu ketika memutuskan sesuatu itu pasti cepat. Bisa diputuskan dengan cepat. Oke, selanjutnya yaitu cara membiasakan hidup mandiri. Bagaimana sih cara kita membiasakan hidup mandiri? Yang pertama, biasakan memakai baju sendiri. Itu bagi kita yang masih kecil-kecil ya, masih usia-usia sekarang kita kelas 3, kita harus biasa memakai baju sendiri. Jangan sampai kita memakai baju saja masih dibagikan oleh orang tua. Kemudian biasakan meletakkan barang pada tempatnya. Jadi ketika kalian pulang sekolah pakai sepatu, sepatunya dicopot, letakkan sepatu kalian di tempat yang biasanya kalian tempatkan itu. Kemudian biasakan makan sendiri. Jadi sudah kelas 3 masa makan masih disuapi, masih diambilkan oleh orang tua. Jangan sampai kita makan sendiri, mengambil sendiri. Oke, biasakan merapikan kamar sendiri. Jadi kamar kalian itu adalah privasi kalian, ruang kalian yang harus kalian bersihkan, yang harus kalian rapikan sendiri. Nah, kemudian biasakan mandi sendiri. Jadi di kelas 3 mandi sendiri, jangan sampai dimandikan orang tua, atau bahkan dimandikan oleh orang lain. Kan enggak malu kalian ya. Oke. Selanjutnya apa sih manfaatnya? Manfaat dari orang yang berperilaku mandiri. Yang pertama, orang yang mandiri itu adalah modal kebahagiaan masa depan. Jadi orang yang mandiri itu dia sudah belajar melakukan apa-apa perbuatan sendiri dan itu merupakan modal bahagia kita di masa depan. Karena apa? Karena kita sudah bisa semua sekarang. Kemudian yang kedua menjadi percaya diri. Orang yang mandiri itu pasti akan menjadi percaya diri. Kemudian bijaksana dalam menyikapi kehidupan. Jadi kalau ada persoalan seperti ini, dia akan bijak dan bijak menyikapinya dan selalu berpikiran positif. Kemudian yang selanjutnya adalah sukses dalam segala hal. Orang yang mandiri itu pasti akan sukses. Kenapa? Karena dia percaya diri bisa melakukan sesuatu itu sendiri, bisa melakukannya sendiri. Maka dia pasti akan sukses.
Kemudian dia tidak akan mudah menyerah. Orang yang percaya diri pasti tidak akan mudah menyerah. Orang yang mandiri. Oke, selanjutnya kita belajar tentang percaya diri. Percaya diri itu apa? Percaya diri adalah percaya terhadap kemampuan diri sendiri. Percaya terhadap kemampuan diri sendiri. Jadi diri kita itu punya kemampuan apa, kita harus percaya dan yakin bahwa kita bisa. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah yang pertama, teguh pendirian. Jadi dia tidak mudah goyah, tidak mudah tergoda oleh orang lain. Kemudian tidak ragu-ragu ketika melakukan sesuatu, itu dia yakin, tidak ragu-ragu. Misalkan ketika kita mengerjakan soal, kita kalau sudah belajar, kita percaya diri, maka ketika kita menjawab soal, mau kita jawab A, dia yakin jawabannya A, tidak ragu-ragu. Kalau orang yang tidak percaya diri jawab A, nanti jangan-jangan salah, nurun kaca nih, seperti itu ya. Maka kita mulai hari ini kita harus percaya diri. Kemudian dia tidak mudah terpengaruh orang lain. Ketika orang lain itu ngomong sesuatu kepada kita, baik itu sesuatu yang buruk atau orang yang jelek ataupun yang baik, maka dia tidak akan mudah terpengaruh. Tidak akan mudah terpengaruh. Kemudian yakin dalam melaksanakan tugas. Ketika orang yang percaya diri ketika melaksanakan tugas pasti akan yakin dan percaya bahwa dia itu pasti bisa. Dia pasti bisa menyelesaikannya. Dia yakin. Karena apa? Karena dia percaya diri. Kemudian mantap dalam bertindak. Jadi kalau ketika bertindak pun akan mantap, menghindari ketergantungan. Ya sudah tidak bergantung kepada orang lain lagi. Kenapa? Karena sudah percaya diri, sudah yakin akan kemampuan dirinya sendiri. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara membiasakan orang yang percaya diri? Yang pertama, jangan ragu-ragu. Ketika kalian melakukan sesuatu itu jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Misalkan kita mau mulai usaha, kita mau mulai belajar, nanti saya bisa apa enggak ya, itu ragu-ragu. Maka hilangkan ragu-ragu kita. Kita harus percaya, saya yakin pasti bisa. Maka orang yang mau membiasakan percaya diri itu yang syaratnya adalah jangan ragu-ragu. Kemudian bertawakal kepada Allah. Bertawakal itu apa? Bertawakal itu adalah berserah diri kepada Allah. Berserah diri kepada Allah. Jadi apapun hasilnya itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yang penting berusaha, tidak usah mikir hasilnya pikir carry, itu semua adalah kehendak atau hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi masa kita berusaha dengan baik kok Allah akan diam saja, itu kan tidak mungkin. Maka dari itu kita untuk membiasakan percaya diri itu adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, jangan malu kalian mengerjakan kebaikan. Jadi kalau kalian mau percaya diri itu jangan sampai kalian malu melaksanakan kebaikan, mengerjakan kebaikan. Mengerjakan kebaikan kok malu? Orang yang mengerjakan kejahatan atau keburukan aja tidak malu. Contohnya apa? Contohnya orang tua kalian, misalkan orang tua kalian kok mendem, apakah malu? Malah dilihat orang, aku lu mendem, bangga. Dia itu orang yang kayak ini mendem-mendem, itu dilihat orang malah bangga. Masa kalian mau berbuat kebaikan kok malah malu? Aku harus salat tapi izin didelok wong liya, jangan sampai. Kita tidak boleh malu, juga tidak boleh sombong. Oke. Selanjutnya, apa sih manfaatnya? Manfaatnya orang yang percaya diri itu, jadi orang yang percaya diri juga punya manfaat ya. Manfaatnya apa? Manfaatnya yang pertama, selalu berpikiran positif. Orang yang percaya diri itu pasti akan berpikiran positif. Dia melakukan sesuatu itu pasti akan memikirkan bahwa dia akan berhasil. Itu pasti berpikiran positif. Kemudian yang kedua adalah berjiwa mandiri. Orang yang percaya diri itu dia selalu mandiri. Kenapa? Karena dia bisa melakukan, dia yakin dan percaya bahwa dirinya itu bisa melakukannya. Kemudian memiliki kepribadian yang mantap. Dia mantap terhadap kehidupannya. Tidak mudah putus asa. Jelas orang yang percaya diri itu tidak mungkin mudah putus asa. Kemudian dia lebih berani karena dia yakin seyakin-yakinnya dia bisa melakukannya, maka pasti dia akan berani. Beda dengan orang yang tidak percaya diri, dia akan minder, wedi, takut. Mau melakukan ini takut, mau ini takut. Nah, mungkin itu materi kita tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW, yaitu sifat mandiri dan sifat percaya diri. Demikian, semoga bermanfaat.
Untuk tugasnya silakan dikerjakan LKS-nya bab pertama. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.